Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pernikahan adalah ikatan suci yang dibangun atas dasar iman, keikhlasan, dan tanggung jawab besar. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan dalam satu rumah, tetapi juga menyatukan dua jiwa, dua latar belakang, dua pola pikir, dan dua kebiasaan yang berbeda. Maka pernikahan sejatinya adalah perjalanan panjang untuk saling memahami, saling menguatkan, dan saling memperbaiki diri. Tidak heran jika kabar pernikahan dari keluarga, kerabat, atau sahabat selalu menjadi kabar yang membahagiakan. Pernikahan adalah momen sakral yang diharapkan menjadi awal dari kehidupan yang penuh keberkahan. Namun sahabat beriman, di balik kebahagiaan itu, tersimpan amanah besar yang tidak ringan. Tidak ada seorang pun yang menikah dengan niat untuk bercerai. Tidak ada suami yang menginginkan rumah tangganya hancur, dan tidak ada istri yang berharap hidupnya berakhir dengan perpisahan. Oleh karena itu, menjaga keutuhan rumah tangga adalah kewajiban bersama. Suami memiliki tanggung jawab besar sebagai pemimpin keluarga, dan istri memiliki peran penting sebagai pendamping, penyejuk, serta penjaga kehormatan rumah tangga. Islam memuliakan keduanya dengan tugas dan tanggung jawab yang seimbang, bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan untuk saling melengkapi. Dalam Islam, kedudukan seorang istri sangatlah mulia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa seorang perempuan yang taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, dan menjalankan kewajibannya kepada Allah, akan mendapatkan balasan surga. Namun perlu dipahami, kemuliaan tersebut akan terjaga selama seorang istri menjaga sikap, akhlak, dan batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Sahabat beriman, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa sifat dan sikap yang sebaiknya dihindari oleh seorang istri, karena sifat-sifat inilah yang seringkali menjadi sebab retaknya rumah tangga dan bahkan berujung pada perceraian. Pembahasan ini bukan untuk menghakimi, bukan pula untuk merendahkan perempuan, melainkan sebagai nasihat agar kita semua dapat bercermin dan memperbaiki diri. Ciri yang pertama adalah tidak taat kepada suami. Setelah seorang perempuan menikah, maka tanggung jawabnya berpindah dari orang tua kepada suaminya. Ketaatan seorang istri kepada suami selama tidak bertentangan dengan perintah Allah adalah bagian dari ketaatan kepada Allah itu sendiri. Ketika seorang istri meremehkan perintah suami, membantah tanpa alasan yang benar, atau dengan sengaja melanggar kesepakatan rumah tangga, maka keharmonisan akan mulai runtuh. Dalam Islam, sikap membangkang terhadap suami dikenal dengan istilah nusyuz. Istri yang nusyuz adalah istri yang mengabaikan kewajiban dan tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34, bahwa perempuan-perempuan yang dikhawatirkan melakukan nusyuz hendaknya dinasihati, dipisahkan tempat tidurnya, dan diberi peringatan dengan cara yang dibenarkan syariat. Namun jika mereka kembali taat, maka tidak boleh lagi dicari-cari kesalahannya. Sebaliknya sahabat beriman, ketaatan seorang istri kepada suaminya mendatangkan keberkahan luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa apabila seorang istri menjaga syalatnya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka ia akan dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Betapa besar balasan yang Allah siapkan bagi istri yang menjaga ketaatan ini. Ciri yang kedua adalah tidak mau memenuhi hak suami dalam urusan tempat tidur tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Hubungan suami istri bukan hanya perkara fisik, tetapi juga ikatan batin yang menjaga keharmonisan rumah tangga. Apabila seorang istri menolak ajakan suaminya tanpa alasan syar'i, maka perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa apabila seorang istri menolak ajakan suaminya ke tempat tidur, lalu suaminya tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat akan melaknat istri tersebut hingga pagi hari. Hadis ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan betapa pentingnya menjaga hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ciri yang ketiga adalah perselingkuhan.
Selingkuh adalah pengkhianatan besar yang menghancurkan kepercayaan. Ketika seorang istri berselingkuh, maka ia telah merusak ikatan suci pernikahan yang dibangun atas dasar amanah. Bagi sebagian besar suami, perselingkuhan adalah perbuatan yang sangat sulit untuk dimaafkan dan seringkali menjadi sebab utama perceraian. Dalam pandangan para ulama, ada yang berpendapat bahwa istri yang berselingkuh sebaiknya diceraikan, karena jika seorang suami tetap mempertahankannya tanpa ada rasa cemburu, maka ia dikhawatirkan termasuk dalam golongan laki-laki yang dayus. Sifat dayus termasuk dosa besar, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada 3 golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, salah satunya adalah laki-laki yang dayus. Ciri berikutnya adalah istri yang gemar berbohong. Kebohongan sekecil apapun jika terus diulang akan menghancurkan kepercayaan. Terlebih jika kebohongan tersebut berkaitan dengan keuangan, hutang, dan urusan rumah tangga lainnya. Seorang suami yang mendapati istrinya sering berbohong akan hidup dalam kegelisahan dan ketidaktenangan. Ada kondisi di mana seorang istri berhutang kepada banyak orang tanpa sepengetahuan suami. Ketika suami mengetahui dan melunasi hutang tersebut, sang istri justru mengulangi perbuatannya. Dalam kondisi seperti ini, Islam memang menganjurkan kesabaran, namun kesabaran bukan berarti membiarkan kemungkaran terus terjadi tanpa perbaikan. Sahabat beriman, Islam memang mengajarkan kesabaran dalam menghadapi ujian rumah tangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19 bahwa boleh jadi seseorang membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ayat ini mengajarkan agar suami dan istri tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Namun perlu dipahami pula, kesabaran yang dianjurkan adalah kesabaran yang disertai usaha memperbaiki, bukan kesabaran yang membiarkan kerusakan terus berulang tanpa perubahan. Ciri berikutnya yang sering menjadi sebab keretakan rumah tangga adalah istri yang tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami. Seorang istri sejatinya adalah penjaga amanah. Harta yang diberikan suami adalah titipan yang harus dikelola dengan bijak, bukan dihambur-hamburkan, apalagi digunakan tanpa izin untuk kepentingan yang tidak jelas. Begitu pula dengan rahasia rumah tangga, yang seharusnya disimpan rapat, bukan diumbar kepada orang lain. Ketika seorang istri mudah menceritakan aib suami, kekurangan rumah tangga, atau masalah pribadi kepada pihak luar, maka secara tidak langsung ia telah meruntuhkan wibawa suaminya dan merusak kehormatan keluarga. Para ulama menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu, apabila kerusakan yang ditimbulkan sudah sangat besar dan tidak bisa diperbaiki, maka talak bisa dianjurkan meskipun bukan perkara yang diwajibkan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa talak itu dilakukan karena adanya kebutuhan. Ciri selanjutnya adalah istri yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu adalah bagian dari iman. Ketika rasa malu kepada Allah telah hilang, maka seseorang akan dengan mudah melanggar larangannya dan meninggalkan perintahnya. Perempuan yang tidak menjaga syalatnya, meremehkan kewajiban agama, dan gemar bermaksiat, pada akhirnya akan sulit menjalankan kewajibannya sebagai istri. Jika seorang istri berani meninggalkan kewajibannya kepada Allah, maka tidak mengherankan jika ia juga mengabaikan kewajibannya kepada manusia, termasuk kepada suaminya. Maka sahabat beriman, patut direnungkan bersama, apakah kita rela menyerahkan pendidikan dan masa depan anak-anak kepada seseorang yang tidak menjaga hubungannya dengan Allah? Rumah tangga yang tidak dibangun di atas ketaatan, akan mudah goyah diterpa ujian. Ciri berikutnya adalah keluar rumah tanpa izin suami. Dalam Islam, seorang istri dianjurkan untuk lebih banyak berada di rumah, menjaga kehormatan diri, dan mengurus keluarga. Keluar rumah tanpa izin suami, terlebih tanpa keperluan yang jelas, dapat menimbulkan fitnah dan kecurigaan yang merusak kepercayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33 agar para wanita tetap tinggal di rumah-rumah mereka. Ayat ini bukan bermakna melarang perempuan beraktivitas, melainkan mengajarkan agar setiap langkah dijaga dengan adab, izin, dan tujuan yang benar.
Seorang istri boleh keluar rumah untuk keperluan penting, seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga, mengantar anak, atau urusan mendesak lainnya, namun tetap dengan izin dan sepengetahuan suami. Ciri yang tidak kalah berbahaya adalah tidak menjaga batas pergaulan dengan lawan jenis. Islam sangat menjaga kehormatan seorang perempuan. Bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, bercanda berlebihan, atau membuka celah interaksi yang tidak perlu, adalah pintu fitnah yang bisa menghancurkan rumah tangga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan mengadukan istrinya yang tidak menolak tangan orang lain yang menyentuhnya. Maka Rasulullah memerintahkan agar istri tersebut diceraikan. Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya perkara menjaga kehormatan diri dalam Islam. Perempuan yang tidak menjaga batas pergaulan menunjukkan bahwa ia tidak mampu menempatkan dirinya dengan benar di tengah masyarakat. Ia tidak menjaga kehormatannya, tidak menjaga perasaannya sendiri, dan pada akhirnya melukai perasaan suaminya. Naudzubillahi min dzalik, semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat seperti ini. Sahabat beriman, seluruh pembahasan ini hendaknya tidak dijadikan sebagai alat untuk saling menyalahkan atau menghakimi. Sebaliknya, jadikanlah sebagai bahan muhasabah diri. Bagi para istri, semoga ini menjadi pengingat untuk memperbaiki diri dan menjaga amanah rumah tangga. Bagi para suami, semoga ini menjadi pelajaran untuk membimbing istri dengan hikmah, kesabaran, dan kasih sayang. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari kesungguhan untuk saling memperbaiki. Tidak ada istri yang sempurna, sebagaimana tidak ada suami yang tanpa kekurangan. Namun selama keduanya mau kembali kepada Allah, saling menasihati dalam kebaikan, dan menjaga batas-batas syariat, maka pertolongan Allah akan selalu dekat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga rumah tangga kita semua, menjauhkan kita dari sifat-sifat yang dibencinya, dan mengumpulkan kita bersama pasangan kita kelak di dalam surganya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, menambah ilmu, dan menjadi pengingat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.